dengan persiapan si badut saat ingin melakukan kegiatan brutalnya dengan menggunakan skincare di wajahnya. Besi karatan untuk menghiasi mulutnya yang setahun gak pernah digosok-gosok. Tak lupa topi kupluk di kepalanya. Ia pun langsung membuat kerajinan psikopat untuk membuat senjata dalam melakukan terornya. Hingga saat semuanya selesai, si badut burik memasukkan semuanya ke dalam kresek bansos dan langsung OTW mencari ciwi-ciwi haredang. Scene beralih pada dua kewes haredang dan seksoi ini yang bernama Dawn dan Tara. Mereka berdua baru saja pulang dari pesta Halloween. Terlihat mereka pun kegirangan setelah sukses memoroti para lelaki macan kumbang untuk mentraktir mereka minum sepuasnya. Namun pintarnya pada saat akan digarap lahannya, mereka langsung pergi dari sana. Namun terlihat si badut burik sedang keluyuran mencari ikan asin di seberang jalan. Saat Tara menyadari akan kehadiran si badut, Dawn yang sedang abok itu pun malah kegirangan dan menyapa si badut bak menyapa Justin Bieber. Jelas saja si badut terlihat bete dengan kelakuan mereka. Namun saat Tara akan minta maaf, "Lah, kok hilang?" Tanpa memikirkan hal itu, Tara pun langsung mengajak Dawn untuk ngomong dulu. Singkat waktu sambil menunggu Dawn Tara pun melihat foto-foto di pesta tadi. Namun seperti biasa, baterai Ipong cepat modiar. Lalu saat Dawn kembali, Tara pun terlihat sangat heran saat si badut membuntuti mereka masuk ke dalam restoran. Apalagi dengan tingkah si badut yang so imut, Tara pun semakin tak nyaman dan mengajak Dawn untuk segera pulang. Dirasa bestinya ketakutan hanya karena seorang badut, Dawn pun langsung mengajak si badut untuk berselfie cantik. Melihat kelakuan gelo temannya itu, Tara pun menegurnya. Lalu tiba-tiba bak lamaran bocil FF. Tiba-tiba si badut memberikan Tara cincin dari hadiah mesin permen. Setelah itu si badut pun pergi ke arah WC. Meskipun aneh, tapi Dawn merasa jika si badut lebih romantis dibandingkan cowok-cowok di pesta tadi. Saat pesanan pizza datang, si Kang Resto berusaha meyakinkan mereka untuk selalu nyaman, tentram, damai, makmur, dan sentosa ketika makan di restoran ini. Tapi beberapa saat kemudian, entah apa yang dilakukan si badut sampai tangannya hitam. Ia pun diusir Kang Resto. Sepulangnya dari restoran, tiba-tiba mereka pun kaget saat melihat ban mobilnya kempes. Mereka pun sangat kebingungan karena mereka tak pernah bekerja di Kang Tempel Ban. Alhasil Tara pun meminjam HP Dawn untuk menelpon saudaranya yang ngekos dekat sini. Scene beralih kepada seorang mahasiswi nggak lulus-lulus bernama Victoria yang ditelepon Tara untuk meminta bantuan. Tapi karena Victoria sedang mengerjakan skripsi, ia pun sedikit keberatan untuk menjemput saudaranya itu. Siamo senza scorta e speravo. Tapi tiba-tiba teman kosnya datang dengan niat membanjiri ladang sawah miliknya. Victoria yang hanya patungan seperempat kosan sadar diri dan mau tak mau pergi untuk menjemput Tara. Sai cosa, devo sgranchirmi le gambe. Kembali ke toko pizza, terlihat si Agus sedang amuk-amukan karena disuruh membersihkan toka yang berserakan di WC. Rupanya si badut burik diusir akibat mencoret-coret WC pakai tokai. Setelah pekerjaan kotor itu selesai, Agus pun langsung mencari di mana bosnya. Lalu tiba-tiba shit man,
si badut burik yang tak terima diusir paksa akhirnya membantai si bos dan juga si Agus. Kembali kepada Tara dan Dawn yang sedang menunggu Victoria. Tiba-tiba Tara merasa heran dan cemas. Ia pun merasa jika ban bocor ini bukanlah kebetulan semata. Tara pun takut jika badut itu yang sudah menyabotase mobilnya. Akan tetapi Dawn sejenak pirang tetap positif thinking dengan berkata, "Halah, paling juga kelintas paku yang disebar sama Kang Tambal Ban. Positifnya di mana anjir?" Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba Tara merasa gejolak ngompol yang hampir membuat cancunnya basah. Meski Dawn menyarankan ngompol di semak, tapi jelas Tara ogah meniru kelakuan bestinya ini. Tapi pucuk dipetik si botak pun keluar. Lantas Dawn pun menyarankan Tara untuk minta tolong ikut ke WC pada si pria botak itu. Dan tanpa berlama-lama, Tara pun langsung menghampirinya. Scusi il disturbo. "Misi Om Tak, Buya ikut ke WC." Meski awalnya si botak menolak karena ia cuman OB, tapi rayuan dua kewes haredang ini tak bisa ia bendung. Alhasil Tara pun diantar menuju WC. Saat sampai di depan WC kumuh, si botak pun menyarankan Tara untuk cepat-cepat karena bangunan tua ini sedang dibersihkan akibat hama curut. Dan setelah si botak pergi, Tara pun sedikit ragu untuk kekewer. Tapi daripada banjir dicancut, ya gimana lagi? Di mobil, Dawn yang gabut menunggu Tara memutuskan untuk berselfie cantik lagi. Kali aja followernya nambah. Sontak Dawn pun kaget saat mendengar berita di radio tentang kasus pembantaian yang dilakukan seorang badut yang selalu membawa kresek bansos. Di tengah kepanikan, Dawn mencoba memastikan dengan melihat foto-foto selfie-nya di toko pizza tadi. La radio. Oh shit man, dikira Tara yang balik namun yang datang adalah si badut burik. Di dalam gedung, Tara yang baru siap beser langsung bergegas keluar. Betapa kagetnya si Tara saat ia melihat si badut burik yang berlumuran sirup marjan sudah mencegatnya di pintu keluar. Meski terbanting-banting, Tara mencoba ngibrit sedan-edannya dan bersembunyi. Di tengah ketegangan, Tara melihat si badut yang sedang pelana-pelongok mencarinya. Hingga dirasa badut itu sudah pergi, Tara pun mencoba mengendap-endap untuk kabur. Entah dari mana datangnya si badut, ceker mulus Tara pun tiba-tiba saja dielus-elus pisau. Meskipun Tara berhasil lolos, namun jalan keluar yang terkunci membuatnya harus melakukan adu mekanik. Untung saja Tara berhasil mengalihkan perhatian si badut burik. Singkat waktu, saat badut itu tak kelihatan bebenguknya, Tara kembali mencoba untuk kabur. Namun sialnya, pintu keluar utama sudah digembok. Lalu Tara pun naik ke lantai 2 untuk mencari di mana si botak berada. Tapi sialnya si botak yang sedang bersih-bersih sambil mendengarkan lagu dangdut tak mendengar teriakan Tara. Akhirnya Tara pun tertangkap dan dibius. Di sisi lain, Victoria yang lagi OTW juga mendengar berita pembantaian yang dilakukan oleh seorang badut. Berita
Berita itu pun membuatnya sangat ketar-ketir. Se vi siete appena sintonizzati, questo indossa un costume bianco e nero da clown con il caso di avvistamento di chiunque corrisponda alla descrizione. Kembali pada Tara yang baru sadar, ternyata ia sudah disekap di markas si badut burik. Jelas saja Tara pun panik saat si badut burik sedang memilah-milah alat bangunan. Setelah menakut-nakuti Tara, si badut pun langsung membawa gergaji dan pergi menuju tirai bak acara Super Deal. Dan saat tirai rombeng itu dibuka, oh ternyata Dawn sudah digantung seperti ayam yang mau dipanggang dengan hanya menggunakan cancut. Lalu bak penyiksaan di zaman dulu, si badut pun mencabut cancutnya dan langsung membobok barang pecah belah si Dawn. Betapa syoknya Tara saat melihat temannya digelitiki gergaji sampai modar. Hingga Tara yang berhasil bebas mampu melumpuhkan si badut burik. Di tengah pelarian, Tara membawa sebilah balok untuk berjaga-jaga. Dengan mekanik balok jati, Tara pun mampu membuat si badut kewalahan. Namun bukannya langsung dibebek, si Tara yang ingin bewan malah menyuruh si badut berdiri untuk kembali beradu mekanik. Karena kebanyakan gaya, si badut pun berganti skill dengan menjadi Layla. Di tengah rasa ngilu pada paha mulusnya, Tara berusaha dengan merangkak. Namun dirasa ngilu saja belum cukup, si badut pun memberikannya tambahan mules. Lebih dari mules akibat seblak, Tara pun ripuh tak tertahankan. Tapi karena pelurunya keburu habis, si badut pun kembali mengambil peluru di dalam kresek bansosnya. Di sisi lain, Victoria baru saja sampai di depan gedung untuk menjemput Dawn dan Tara. Namun melihat mobil Tara yang kosong, Victoria pun mencoba untuk menelpon HP milik Dawn. Tapi sialnya panggilan itu malah diketahui si badut burik. Dan saat Victoria mengirim pesan jika dirinya berada di depan, si badut yang tengilnya dengan pura-pura menjadi Dawn menyuruh Victoria pergi ke belakang gedung. Lalu setelah itu si badut burik pun langsung menuntaskan kesikopetannya pada Tara. Akhirnya Tara pun modal setelah mendapati terapi totok wajah menggunakan peluru. Kembali pada si botak yang sedang bersih-bersih. Hingga setelah Doi menyelesaikan tugasnya, ia pun langsung turun dan menelpon bosnya untuk meminta gaji. Betapa mumangnya si botak saat pala glowingnya dicium palu si kopet sampai kelengar. Dan tak cuman itu, si badut pun langsung menghancurkan HP si botak bagaikan orang yang kesal ditagih pinjol. Di sisi lain, Victoria terlihat sedang berjalan menuju ke belakang gedung sesuai arahan SMS alamat palsu. Betapa syoknya Victoria saat ia melihat tubuh Dawn sudah seperti ikan asin. Di tengah pelariannya, tiba-tiba ia mendengar seorang wanita yang berteriak dari basement. Dirasa suara itu berasal dari Tara, ia pun turun untuk memeriksanya.
Melihat wanita yang rapuh meminta tolong, Victoria pun langsung menelpon bantuan. Tapi tiba-tiba, oh, ternyata wanita itu adalah si badut burik yang sedang playing victim. Di tengah kepanikan, Victoria pun berusaha untuk kabur. Namun karena terlalu panik, ia sampai lupa jalan keluar hingga berujung ngumpet di lemari. Singkat cerita, setelah pegal ngumpet sampai encok, Victoria yang merasa situasi sudah aman mencoba untuk mencari jalan keluar dari gedung ini. Saat Victoria kesulitan untuk kabur, tiba-tiba ia mendengar suara sesuatu. Dan saat dilihat, bagaikan masa kecil yang kurang bahagia, terlihat si badut burik sedang asik bersepeda dengan sok imut. Saat si badut burik sedang keasikan, Victoria menggunakan kesempatan itu untuk mencari jalan keluar lainnya. Bagaikan risol 3003, tiba-tiba si badut membungkus wajah Victoria dengan plastik. Antara ngilu dan pengen ketawa, ceker si badut pun dicium paku beton hingga Victoria pun mampu meloloskan diri. Hingga pelarian Victoria pun berhenti saat ia menemukan jasad Tara yang sudah dihias layaknya boneka sirkus. Di tengah rasa sedih dan syok parah, tiba-tiba si badut burik sudah berada di belakangnya. Bagaikan superhero, si botak yang ternyata masih hidup mampu menyelamatkan Victoria dengan sekali gaplok pakai tabung gas. Lalu si botak langsung membopong Victoria untuk meminta bantuan. Setibanya di dalam ruangan, si botak pun langsung menelpon bantuan dan untungnya telepon itu tersambung ke polsek terdekat. Lantas si botak meminta untuk segera dikirimkan bantuan karena ia sedang diincar oleh seorang psikopat berkostum badut. Mendengar laporan itu, polisi yang memang sedang mencari si badut berjanji untuk segera mengirimkan bantuan. Kemudian si botak langsung membawa si Victoria menuju tempat yang lebih aman. Tapi sungguh sial, seluruh pintu keluar sudah digembok sama si badut. Lantas si botak langsung mencari alat untuk memotong gembok itu. Tabung dibalas tabung, si botak pun langsung pusing 7 tanjakan, 7 turunan, dan 7 putaran. Tapi kini si badut ingin memastikan si botak turu untuk selamanya. Bagaikan menginjak jambu monyet, si botak pun benyek ditempel sepatu badut. Di tengah kepanikan, Victoria pun menemukan sebuah besi. Untung saja, dengan membuat si badut kelilipan besi, Victoria pun bisa lolos. Tapi sungguh aneh Tama, bukannya kabur sejauh mungkin, si Victoria malah masuk ke dalam sebuah gudang untuk bersembunyi. Lalu tiba-tiba, lasciami in pace! Ecco! Vattene via! cepat sekali si badut pun hilang entah kemana. Di tengah rasa perih di sekujur tubuh, Victoria dengan kegoblikannya malah jadi terjebak di gudang ini. Hingga saat putus asa mendera, tiba-tiba ia mendengar suara mobil.
Amsyong sekali. Akhirnya Victoria pun terkapar setelah ditabrak bemo milik Sidul anak sekolahan. Lalu si badut langsung menghampiri Victoria, dan anehnya ia seolah tergiur dengan kepulenan dan keglowingan wajah Victoria. Singkat cerita, tanpa diduga si badut sedang asik ngemilin wajah si Victoria bagaikan ngemil Yupi. Lalu tiba-tiba dua petugas Fridavan yang datang terlambat langsung meringkus si badut. Tirale su! Tira su quelle cazzo di mani! Oh shit man, ternyata si badut memilih untuk mengcashback nyawa daripada harus mendekam di dalam penjara. Saat si badut modiar, dua petugas ini memeriksa Victoria, hingga mereka pun sontak kaget karena Victoria ternyata masih hidup. Singkat cerita, akhirnya polisi pun membawa jasad si badut untuk diotopsi, dan jasad itu pun diterima oleh seorang dokter forensik. Hingga saat para polisi ini pergi, si dokter pun langsung memeriksa jasad si badut buri. Tutto per 15 minuti di fama, brutto film. Oh shit man, ternyata si badut masih hidup. Masih tak masuk akal, tapi kita semua sudah tahu jika psikopat itu sulit untuk dihabisi. Kemudian scene beralih pada sebuah rumah sakit tempat Victoria dirawat, dan kini keadaan Victoria sudah kembali stabil. Akan tetapi, L'intervista di domani. oh ternyata beginilah keadaan Victoria setelah wajahnya diemut si badut burik. Singkat cerita, si badut yang sudah pulang ke markasnya melihat acara podcast bernama Hamidun. Terlihat seorang presenter Pulen bernama Monica sedang mewawancarai Victoria terkait insiden yang menimpanya, sampai-sampai membuat wajahnya menjadi seperti itu. Namun Victoria berkata, jika meski keadaannya begini, ia merasa menang karena sampai saat ini dirinya masih bisa hidup. Melihat hal itu, jelas saja si badut pun kesal. È morto, l'ho visto morire. Singkat waktu, setelah acara itu selesai, Monica pun curhat pada pacarnya dan seolah bergidik ngeri saat mewawancarai Victoria. Lantas Monica pun berkata dengan lantang, "Beb, kalau misalkan wajahku seperti itu, aku cuma mau kau buang saja sampai aku metong ya." Lalu tiba-tiba, La formula del successo. Vittime sfigurate anche. Ciao. oh ternyata Victoria yang sakit hati pun dengan perkataan Monica tak kuasa menahan amarah, hingga ia pun menghancurkan wajah Monica sampai seperti dirinya. Lalu film pun berakhir. Gimana? Sangat mengerikan bukan? Dahlah, gak ada yang diulas dari film ini, karena intinya cuman kengerian saja. Akan tetapi, di film ini kita bisa mengambil hikmah terutama untuk kaum wanita. Janganlah kalian merasa sombong hanya karena memiliki wajah yang cantik. Apalagi sombong cuman gara-gara filter TikTok. Karena jika ada orang yang sakit hati ataupun syirik, semua yang kalian banggakan bisa saja musnah dalam sekejap. Tak peduli konsekuensinya apa, yang penting kalian menderita. Hati-hati. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Terrifier 2016. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Action Movie. Thanks for watching and see you. Bye-bye.